Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Piksai Cerita Novel Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetya. Sebuah cerita yang berjudul Kekuatan Ilmu Rawa Rontek. Dan untuk seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jakarta, sekitaran tahun 2020. Sepulangnya Bang Rudi dari mengajar mengaji, Bang Rudi kala itu merasakan jika ada sosok gaib yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Selain kelebatan-kelebatan bayangan, bau amis kala itu terus saja tercium. Bang Rudi ketika itu beliau sedang berjalan memasuki gang menuju ke rumahnya pun lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar, berharap dapat segera menemukan sosok gaib yang mengikutinya tersebut. Akan tetapi sampai Bang Rudi tiba di halaman rumahnya, beliau tidak juga dapat melihat penampakan sosok gaib tersebut. Dan ketika Bang Rudi sudah siap tidur, beliau pun dikejutkan dengan suara pintu rumahnya yang diketuk dengan suara yang berbeda. Suara ketukan pintu di rumah Bang Rudi itu terdengar lebih seperti kepala beradu dengan benda padat. Bang Rudi yang masih berada di kamar mandi pun kala itu segera keluar dan untuk menuju ke ruang tamu untuk memastikan siapakah orang yang hendak bertamu pada pukul 3 dini hari. Tanpa ragu lagi Bang Rudi pun segera membuka pintu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Bang Rudi ketika beliau melihat sosok kepala tanpa badan melayang di hadapannya dengan darah kental yang masih menetes, serta urat-urat di leher yang masih menjulur ke bawah dan bergelantungan. Astagfirullahaladzim, lu setan, apaan sih, bikin kaget gue aja, ujar yang Bang Rudi yang merasa sangat terkejut dengan penampakan makhluk gaib yang baru kali ini ia lihat. Oh, jadi elu yang dari tadi udah ngikutin gue? Lu orang apa setan sih? Imbuh Bang Rudi bertanya kepada sosok yang sangat mengerikan itu. Saya manusia, Pak, jawab sosok kepala tanpa badan yang darahnya mulai mengotori lantai rumah. Bang Rudi, ah, manusia apaan? Coba lu ke warung sana, yang ada orang-orang di warung kabur ngeliat lu, balas Bang Rudi. Tolong saya Pak Ustadz, tolong carikan badan saya, pinta sosok kepala itu. Lah, mana gue tahu, lalu aja yang punya badan gak tahu, apalagi gua, jawab Bang Rudi yang mulai agak kesal dengan sosok yang hampir mirip seperti sosok yang tersebut. Sebenarnya lu tuh setan apa orang? Muka lu kelihatannya segar kayak pucat, kayak setan-setan yang lain, imbuh Bang Rudi menanyakan sambil menarik bagian pipi dari sosok tersebut. Tanya Bang Rudi, makhluk yang ia kali ini lihat itu sangat-sangat aneh. Makhluk tapi memiliki bentuk seperti manusia normal, dengan kulit yang tidak pucat dan tekstur kulitnya tidak kaku seperti orang mati. Sama rawa rontek, Pak. Saya dibunuh para pengkhianat bangsa ini ketika bangsa kita masih perang melawan penjajah Belanda, ujar sosok kepala yang mengaku bernama Jayakaya. Waktu itu saya lengah dan orang-orang itu dia membunuh saya dengan sangat cepat karena menebas kepala saya, dan ketika kepala saya nyaris bersatu dengan tubuh saya, orang-orang itu datang dan mereka membawa badan saya pergi entah kemana, sementara kepala saya dibuang ke kali yang ada di rawa buaya. Sejak saat itu saya terpisah dengan tubuh saya yang dibawa entah kemana oleh orang-orang tersebut, imbuh Jakabaya. Astagfirullahaladzim, jadi lu salah satu pejuang yang melawan penjajah Belanda? Tanya Bang Rudi menegaskan. Betul Pak Ustadz, dan sudah ratusan tahun saya mencari tubuh saya, tapi saya belum bisa menemukannya. Sampai akhirnya saya ketemu sama Haji Karim. Beliaulah yang meminta saya untuk datang ke rumah Pak Ustadz, jawab Jakabaya ketika sedang asik berbicara dengan sosok kepala tanpa badan itu. Tiba-tiba ibu dari Bang Rudi pun keluar untuk memastikan siapa yang sudah datang bertamu di malam-malam seperti ini. Tapi betapa terkejutnya sang ibu ketika ia melihat sosok kepala tanpa tubuh yang masih meneteskan darah dari batang lehernya. Dengan seketika ibu Bang Rudi pun jatuh pingsan karena merasa sangat ketakutan. Jaelah, si emak gue pakai pingsan lagi,
ucap Bang Rudi yang segera menolong ibunya dan langsung membawa sang ibu ke dalam kamar. Babe, tolongin emak dong, dia pingsan ini, lihat tamu saya, ujar Bang Rudi yang langsung membuat ayahnya terbangun. Siapa sih Rud sampai bikin pingsan malu kayak gini? Gen, apa kuntilanak? Tanya ayah Bang Rudi. Pokoknya lebih serem dari yang babe sebutin. Udah kagak usah dilihat, ntar pingsan semua malah saya yang repot. Bang Rudi menjelaskan, dan setelah menjelaskan kepada ayahnya, Bang Rudi pun kembali keluar untuk menemui tamu gaibnya tersebut. Duh, ini maaf banget nih, bukannya gue kagak mau nerima tamu, tapi darah. Aduh, itu darah lu gimana sih? Masa gue yang harus ngepelin segitu banyak darah di ubin? Ujar Bang Rudi yang kaget karena dilihatnya kalau itu adalah darah dalam kondisi nyata. Iya Pak Ustadz, maaf, jawab sosok kepala itu. Ya udah, tunggu bentaran, gue mau liatin dulu, barangkali aja gue bisa tahu di mana badan lu. Lu tunggu di sini, kagak usah masuk, gue malas nanti ngepelinnya, ujar Bang Rudi. Setelah beberapa saat, Bang Rudi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Rudi pun kembali ke luar rumah untuk memberitahu sosok kepala tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang gue lihat benar ya, karena banyak banget badan yang kayak ada kepalanya, ujar Bang Rudi menjelaskan. Nah, sekarang lu pergi deh ke daerah Cakra. Nah, di sana tuh ada rumah peninggalan zaman Belanda. Badan lu tuh ada di situ, sekitaran situ, daerah Cakra pokoknya. Kagak jauh deh dari sini, imbu Bang Rudi. Di sekitaran rumah Belanda ya Pak Ustadz, Tanah Jakabaya menegaskan. Iya, rumah Belanda. Nah, itu kan ada mobil tua tuh di sekitaran situ. Dah lu cari badan lu aja. Badan lu ada di dalam tanah, ya berapa puluh meter dah gitu, jawab Bang Rudi menjelaskan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bang Rudi, sosok kepala tanpa badan itu pun segera berpamitan untuk memulai kembali pencariannya. Tidak lupa sosok kepala yang mengaku bernama Jakabaya itu juga berterima kasih kepada Bang Rudi atas bantuannya. Setelah sosok kepala tanpa tubuh tadi pergi, Bang Rudi pun segera membersihkan darah kental yang masih berceceran di lantai dan di depan rumahnya. Darah itu adalah darah segar, dan hal itu sungguh membuat Bang Rudi bingung, karena baru pertama kalinya beliau melihat makhluk gaib yang seperti itu. Anehnya, tapi darahnya darah asli. Heran gue, ujar Bang Rudi dalam hati. Setelah selesai membersihkan lantai teras rumahnya, Bang Rudi pun lalu masuk ke dalam kamarnya untuk segera beranjak tidur, karena kala itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Belum begitu lama Bang Rudi terlelap, Bang Rudi pun lalu masuk ke alam bawah sadarnya. Dan saat itu, Bang Rudi merasa sedang berada di sebuah pedesaan yang terlihat masih sangat asri. Jalanan tempatnya berdiri masih berupa tanah berbatu, dan sekelilingnya terlihat berupa persawahan. Bang Rudi yang masih berdiri di tengah jalan berbatu tersebut tiba-tiba dihampiri oleh sosok bertubuh tinggi besar dengan menggunakan pakaian khas Jawara Betawi dan kopiah hitam di kepala. Dikala itu hampir saja Bang Rudi tidak mengenali sosok tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Seseorang yang kini sudah berdiri di depan Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Bang Rudi sambil ia terus memperhatikan sosok tersebut. Masya Allah, kan lo yang balik ke rumah gue ya? Tanya Bang Rudi yang kala itu merasa terkejut dengan sosok kepala tanpa badan yang tadi saja baru menemui Bang Rudi di depan rumahnya. Beneran, lu kan sosok itu? Gimana? Udah lu samperin tuh gedung tua? Udah dapet tuh bulu? Penasaran Bang Rudi. Belum, saya sungkan buat masuk ke area gedung itu. Soalnya ada yang lagi, juga banyak sosok yang memiliki kekuatan besar, jawab Jakabaya. Ini jadi saya bisa wujudkan dengan tubuh sempurna di dalam mimpi Pak Ustadz, jawab Jakabaya. Lagi mencoba menjelaskan. Gitu nah, sekarang ini gue di mana dah? Tanya Bang Rudi yang masih merasa asing dengan tempatnya kini. Kita sedang berada di daerah Rawabuaya Pak Ustadz, jawab sosok Jakabaya sambil tersenyum. Subhanallah, ngapain lu bawa gue ke sini? Emangnya kagak capek?
Tanya Bang Rudi lagi. Agar Ustadz tahu siapa saya, karena saya mau Ustadz bantu saya sekali lagi, jawab Jakabaya. Wih, apaan lagi? Gue ini kagak bisa apa-apa, balas Bang Rudi yang membuat Jakabaya tersenyum. Di dunia ini Ustadz sudah dikenal karena Ustadz adalah salah satu cucu dari sosok kiai besar, ulama dari tanah Betawi, yang ada ke ulama-ulama besar yang ada di tanah Arab juga, ujar Jakabaya. Ya, sok tahu lu, balas Bang Rudi singkat. Ya udah, ayo dah, sekarang kita mau kemana? Jangan lama-lama, keburu subuh, nanti di tempat gue, ucap Bang Rudi yang terus mengedarkan pandangannya ke seliling. Iya Ustadz, jawab Jakabaya yang mulai mengajak Bang Rudi untuk berjalan. Baru beberapa langkah Bang Rudi dan Jakabaya berjalan. Tiba-tiba kondisi tempat Bang Rudi berada pun berubah seketika. Yang awalnya adalah persawahan, kini mereka berdua berada di sebuah pedesaan dengan banyak rumah serta para penduduknya. Desa yang awalnya tenang ketika Bang Rudi dan Jakabaya sampai, kini menjadi riuh karena banyak penduduk yang berlarian mencari tempat persembunyian yang aman dari orang-orang yang mulai berdatangan. Beberapa orang asli di daerah setempat yang pakaiannya seperti yang digunakan Jakabaya saat ini terlihat memimpin rombongan orang-orang yang berseragam guna topi lebar serta memegang senjata laras panjang di tangan mereka. Masing-masing orang berseragam tadi terlihat menyebar dan mulai memasuki rumah para warga, dan dengan paksa juga menyeret keluar rumah dan dikumpulkan menjadi satu. Pemandangan yang dilihat oleh Bang Rudi hampir sama dengan zaman penjajah yang dibantu oleh para pengkhianat bangsa itu. Itu tidak segan-segan memukul warga yang lemah dan tidak berdaya. Bahkan mereka pun mulai menebaki beberapa orang yang sudah dianggap pemberontak. Karena Jakabaya ikut merasakan emosi dari Bang Rudi, Jakabaya pun lalu mengajak ke sebuah tempat di mana Jakabaya melakukan aksi perlawannya seorang diri dengan membantai seluruh orang yang berada di sebuah bangunan megah milik Belanda. Suasana pun kembali berubah menjadi malam hari, dan tempat Bang Rudi berada bersama Jakabaya pun dengan cepat berganti. Yang awalnya adalah sebuah pedesaan dengan rumah yang berdinding bambu. Bang Rudi kini berada di depan rumah besar yang dijaga banyak orang. Orang-orang belum lama Bang Rudi berada di depan rumah besar tersebut. Tiba-tiba saja Bang Rudi mendengar suara letusan senjata api dari bagian dalam pagar tinggi rumah tersebut. Jakabaya pun segera mengajak Bang Rudi untuk mendekati tersebut, dan ternyata di bagian halaman yang luas itu sedang terjadi pertarungan hebat antara satu orang melawan 4 orang sekaligus. Tapi orang yang mirip dengan sosok Jakabaya itu sedikit pun merasa tidak gentar. Malah orang yang bertubuh tegap itu mampu menguasai pertarungan 1 lawan 4. Dan tidak butuh waktu lama, sosok yang ternyata adalah Jakabaya itu sudah bisa mengalahkan keempat jawara yang sama-sama berasal dari negeri ini. Orang-orang yang sedang bertarung melawan saya itu adalah adik seperguruan saya, Ustadz. Saya sudah memperingati mereka untuk terus berjuang, menghapus penjajah, bukan malah bergabung dengan penjajah. Hanya sepiring nasi putih dan beber kepinggang logam, ujar Jakabaya yang menjelaskan apa yang dilihat langsung oleh Bang Rudi. Dan malam itu saya langsung menghabisi semua orang asing yang ada di rumah itu, serta orang-orang pribumi yang pengkhianat dengan penjajah, Jakabaya menjelaskan. Susah zaman itu kita berjuang secara individu, belum bersatu, gitu Bang Rudi. Bang Rudi pun melihat keseruan pertarungan Jakabaya di depan rumah mewah seperti sedang menonton sebuah film. Bang Rudi melihat Jakabaya bertarung seorang diri dengan sebilah golok tajam di tangan kanannya. Jakabaya terus menerjang musuh-musuhnya, walaupun tubuhnya beberapa kali terkena tembakan dari para tentara Belanda. Lu punya rawa rontek, ujar Bang Rudi kepada Jakabaya. Hampir 1 peleton tentara Belanda dihabisinya seorang diri. Itu pun belum termasuk warga pribumi yang bekerja pada pemerintahan Belanda. Dan sejak malam itulah sosok Jakabaya mulai dicari-cari oleh pemerintah pusat Belanda, dan nyawa pun dijadikan sayembara.
Kondisi pun kini berubah lagi ketika Jayabaya meminta Bang Rudi untuk memejamkan matanya. Kini Bang Rudi berada di sebuah tempat seperti warung ataupun kedai yang sedang ramai pembeli. Pada saat itu terlihat di bagian kanan warung ada beberapa orang yang sedang berbincang-bincang hangat, dan salah satu adalah Jakabaya. Dalam percakapan mereka, Bang Rudi mendengar bahwa kelima orang yang ada di sana sedang merencanakan penyerangan terhadap kantor milik Belanda yang menguasai daerah Batavia lainnya. Pada saat itu Jakabaya terlihat begitu antusias dengan rencana orang-orang yang memiliki pemikiran sama dengannya kala itu. Tapi hari itu adalah hari terakhir perjuangan dari Jakabaya, ketika dirinya dikhianati oleh orang-orang yang mengaku ikut berjuang atas nama bangsa. Di saat Jakabaya duduk di atas balai-balai yang terbuat dari bambu dengan kedua kaki bersila, tiba-tiba sebuah golok tajam melayang ke daerah kepalanya tanpa bisa ia hindari lagi. Darah segar menyembur ke atas melalui leher yang sudah terputus, dan kepala dari Jakabaya yang masih meneteskan darah itu pun segera dibungkus menggunakan kain yang ternyata sudah dibiarkan oleh para pengkhianat itu. "Jangan sampai ada darah yang menetes ke tanah," ujar salah satu orang berpakaian merah dengan jambang panjang serta kumis yang tebal di atas bibirnya. Rencana para pengkhianat itu pun berhasil. Tubuh bersimpah darah milik Jakabaya itu digotong perlahan ke atas dokar yang sudah siap dengan dua kerbau yang akan menariknya. Sementara kepala Jakabaya yang sudah dibungkus rapat dengan kain yang berlapis sehingga darahnya tidak lagi ada yang menetes ke tanah. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ujar Bang Rudi yang ikut merasakan kengerian hari itu. Tapi anehnya orang-orang yang ada di warung itu terlihat biasa saja dengan pembunuhan yang telah dilakukan beberapa orang tadi. Bahkan pemilik warung pun ikut membantu memberikan karung goni untuk menjadi pembungkus terakhir dari kepala Jakabaya. "Aneh banget deh," seru Bang Rudi di akhirnya. "Kalau saja waktu itu kaki saya tidak jauh dari tanah, mungkin saya masih bisa melawan," ujar Jakabaya. Setelah melihat kilasan dari Jakabaya, Bang Rudi pun akhirnya mengerti. "Gue mulai paham nih, berarti ingatan terakhir lu ada di tempat ini kan?" tanya Bang Rudi kepada Jakabaya. "Dan kepala saya dihanyutkan di sebuah kali besar, tersangkut di antara ranting pohon yang menjuntai ke bawah sungai. Dan disitulah ada orang yang mengambil karung yang berisi kepala saya, lalu membawanya ke atas sungai. Saya jadi bisa kembali hidup ketika orang yang mengira karung tersebut adalah benda berharga membukanya, tapi karena terkejut kepala saya lalu didempar dan menyentuh tanah," jawab Jakabaya. Yang menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. "Berarti pada hakikatnya lu ini sudah mati ya, tapi karena lu pakai ilmu hitam yang lu punya, jadi lu bisa terus hidup gitu," ujar Bang Rudi yang mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Jakabaya. "Benar Pak Ustadz, dan saya mau Ustadz tolongin saya supaya arwah saya tenang dan bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Pencipta," balas Jakabaya. "Oke deh, kalau begitu sekarang ayo kita ke gedung Belanda yang ada di daerah Cakra. Mudah-mudahan itu benar badan lu yang dikubur di sana," balas Bang Rudi. Beberapa saat kemudian Bang Rudi pun dan Jakabaya sudah sampai di sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda. Beberapa saat kemudian Bang Rudi dan Jakabaya pun sudah sampai di sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda yang terlihat megah karena sudah dilakukan renovasi dan juga rehabilitasi pada gedung yang memiliki nilai sejarah tersebut. Bangunan itu berada di daerah Cakra yang ada di sekitaran Jakarta Barat. Dan tanpa disadari oleh Bang Rudi, sosok Jakabaya saat ini kembali menjadi sosok kepala tanpa badan yang kini berdiri sejajar dengan Bang Rudi. "Pantasan lu kagak berani masuk," celetuk Bang Rudi saat beliau melihat sosok jin bertubuh besar berwarna merah serta beberapa makhluk gaib lain yang ada di sekitaran gedung tersebut. "Ya Ustadz, bukan saya takut sama mereka, tapi saya pasti keteteran kalau harus melawan mereka," jawab Jakabaya tersenyum. "Ya, lu aja keteteran, apalagi gua,"
cuma orang biasa, sahut Bang Rudi sambil terus memperhatikan sosok jin yang tubuhnya hampir sama besarnya dengan gedung tersebut. Ustadz pasti tahu cara yang baik buat masuk ke dalam sana, jawab Jakabaya yang tiba-tiba mengagetkan Bang Rudi. Astagfirullahaladzim, badan main lagi, serang Rudi yang merasa terkejut kala melihat Jakabaya kini kembali menjadi sosok kepala yang mengambang tanpa tubuh. Badan saya kan masih di sana Pak Ustadz, jawab Jakabaya sambil menunjuk ke arah gedung. Ya udah, gue izin dulu sana sama jin yang gede, mudah-mudahan dia ngizinin kita masuk. Bang Rudi yang akhirnya memejamkan mata. Keduanya beberapa saat kemudian, sosok jin merah yang tubuhnya sangat besar tersebut pun menghilang dari pandangan Bang Rudi dan juga Jakabaya. Dan setelah Bang Rudi mengajak masuk ke dalam area gedung, ternyata sosok jin tersebut kini sudah menunggu Bang Rudi di sebuah tempat yang masih terparkir mobil klasik peninggalan orang Belanda. Salam guru, ujar sosok jin bertubuh merah, berkepala botak dan memiliki tanduk kecil di atas kepalanya. Waalaikumsalam, jawab Bang Rudi. Mohon maaf nih, nama antum siapa ya? Tanya Bang Rudi kepada sosok jin yang memiliki energi sangat besar tersebut. Nama anak Pahat guru, jawab jin bertubuh besar itu sambil menundukkan kepalanya. Antum asalnya dari mana? Tanya Bang Rudi lagi. Ana berasal dari Babilonia guru, jawab jin itu. Masa Allah, Ira, tapi jangan panggil saya guru, panggil aja saya Rudi, balas Bang Rudi menjelaskan kepada jin merah yang bernama Pahat itu. Jadi begini nih Pahat, ya kedatangan saya sama kawan saya ke tempat ini nih dengan tujuan menyeri badan dari orang yang bernama Jakabaya ini. Nih, ucap Bang Rudi sambil memperkenalkan Jakabaya. Ratusan tahun yang lalu saya melihat ada beberapa orang dengan 2 ekor kerbau dan juga dongkar mengubur jasad di tempat ini, dan jasad tersebut ditaruh di dalam sebuah peti kayu tebal yang sudah mereka siapkan semuanya. Tempat itu tepatnya berada di bawah kita saat ini, ujar sosok jin Pahat menjelaskan apa yang diketahuinya selama beberapa ratusan tahun yang lalu. Subhanallah, antum sudah ada di tempat ini waktu itu? Tanya Bang Rudi yang merasa kagum dengan sosok jin Pahat. Betul guru, jawab jin Pahat singkat. Jadi begini Pahat, saya mau minta tolong nih sama antum nih buat ngambil jasad Jakabaya karena waktu juga sudah mau masuk subuh. Jadi saya harus balik nih ke rumah, ujar Bang Rudi kepada sosok jin Pahat. Nah, antum mau gak nolongin kawan kita ini? Ini beliau ini pejuang nih pada zamannya. Sayang, kalau punya kehendak lain, beliau jadi harus meninggal karena udah dihianati nih sama orang-orang sebangsa itu. Bang Rudi mencoba menjelaskan. Baik, saya akan bantu Jakabaya dan sebaiknya guru pulang sekarang karena sebentar lagi azan subuh berkumandang, jawab jin Pahat yang membuat Bang Rudi merasa lega. Alhamdulillah Jak, insya Allah lu bakalan dibantu nih sama Pahat. Gue balik dulu ya, udah takut keburu siang, ujar Bang Rudi yang langsung berpamitan dengan jin Pahat dan Jakabaya. Dan Bang Rudi pun kala itu lalu terbangun dari tidurnya. Setelah membersihkan diri, Bang Rudi pun segera pergi ke musola untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Berjalan sepulangnya Bang Rudi dari musola, Bang Rudi pun kala itu dibuat terkejut oleh keberadaan sebuah benda yang tiba-tiba saja ada di tempat tidurnya. Benda itu sebuah pistol yang bertuliskan, barang itu pun bertuliskan POC. Memiliki bentuk unik seperti zaman penjajahan zaman dulu. Dalam hati pun Bang Rudi bertanya-tanya, dari manakah pistol antik ini berasal? Dan ketika fajar lebih tinggi terbit, Bang Rudi pun menanyakan perihal keberadaan pistol bertuliskan POC itu kepada ibu, ayah, dan juga kakaknya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal tersebut. Dan pikiran Bang Rudi pun langsung tertuju kepada Jakabaya. Bang Rudi pun menduga jika Jakabaya lah yang sudah menaruh pistol tersebut di atas tempat tidurnya. Mungkin itu dari tamu kamu semalam kali Rud yang bawa barang itu,
ucap ayah dari Bang Rudi tersebut. Boro-boro bawa barang bang, bagaimana orang itu mau nenteng pistol? Orang dia cuma kepalanya doang bang, yang berdarah-darah. Bagaimana dia mau bawa pistol? Saut ibu dari Bang Rudi. Nah ini si Rudi udah tahu itu setan cuma kepala doang, pakai diajak ngobrol segala lagi. Dasar bocah PA. Ibu Bang Rudi yang kesal karena ketakutan hingga pingsan ketika ia melihat sosok Jakabaya. Emangnya lu kemanain itu setan, Rud? Tanya ayah Bang Rudi. Tadi pagi beh, sebelum subuh sih saya tinggal di Cakra di Gedung Belande, jawab Bang Rudi sambil menikmati kopi susu kesukaannya. Rud, emangnya dia nyari apaan sampai bela-belain nemuin lu? Tanya ibu Bang Rudi dari arah dak. Dia tuh lagi nyariin badannya mak, minta tolong saya deh buat nyari di mana badannya dikubur. Nah pas banget saya ngeliat ada badan tuh yang dikubur di bawah Gedung Belanda. Ya udah saya anterin dah dia pergi ke sono, jawab Bang Rudi. Oh jadi sekarang dia udahlah ketemu lagi sama badannya? Tanya ayah Bang Rudi bergantian. Alhamdulillah udah, dia dibantu pahat beh, Jin merah dari Irak yang nungguin gedung itu di Cakra, jawab Bang Rudi. Beuh, jauh amat tuh Jin, lu kenal sama Jin Saudi? Tanya ayah Bang Rudi. Iya, lagi apa salahnya sih kenalan, jawab Bang Rudi. Baik-baik Rud, jangan sampai tuh dia tuh jadi belok karena lu tuh udah punya banyak kenalan makhluk gaib, ujar ayah Bang Rudi menasehati. Di malam harinya Bang Rudi yang baru saja pulang menjalankan ibadah sholat isya di musola. Dia didatangi oleh seorang temannya yang bernama Rizky. Kalau itu, Rizky meminta tolong kepada Bang Rudi karena ada tetangganya yang kesurupan sedari habis maghrib tadi. Menurut cerita Rizky, sosok yang merasuki tubuh Bang Di sangatlah sulit sekali untuk dikeluarkan. Sosok jin itu terus meminta rokok dan juga kopi pahit kepada keluarga Bang Di sebagai syarat jika dia diminta untuk pergi dari tubuh Bang Endi. Akan tetapi sudah habis berbatang-batang dan 2 gelas kopi pahit. Jin tersebut tidak juga mau pergi dari tubuh Bang Endi. Lagian pakai diturutin setan itu, kagak boleh diturutin, yang ada malah ngelunjak, ujar ayah Bang Rudi yang ikut mendengarkan Rizky bercerita. Iya beh, harusnya emang gak diboleh dikasih, tapi dia ngamuk sih beh, kan kita kaget, tegang liatnya, jawab Rizky mencoba menjelaskan. Ya udah Ki, bentar gue ganti baju dulu, ucap Bang Rudi yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya Bang Rudi pun kembali memandangi pistol POC yang kemunculannya masih menjadi misteri tersendiri bagi Bang Rudi. Dan anehnya pada saat itu Bang Rudi ingin sekali membawa pistol POC tersebut ke tempat orang yang sedang mengalami kesurupan itu. Sesampainya Bang Rudi di rumah bersama Rizky, di rumah Bang Edi terlihat kala itu orang ramai berkumpul di sekitaran rumah keluarga Bang Edi. Orang-orang itu merasa khawatir atas kondisi Bang Edi yang sudah 2 jam lebih ini mengalami kesurupan. Bahkan sudah beberapa orang yang datang untuk mengusir sosok gaib yang ada di tubuh Bang Edi. Tapi mereka belum bisa membuat jin itu pergi. Assalamualaikum, ucap Bang Rudi yang langsung dijawab oleh semua orang yang ada di dalam rumah itu. Ada apa nih rame-rame? Tanya Bang Rudi. Sekedar basa-basi. Ini bang, mau pada nganter Caka Golek tapi dia belum mau pulang tuh, jawab adik Bang Edi yang bernama Romi. Subhanallah, Caka Golek dari Rawang, ujar Bang Rudi sambil tersenyum ke arah Bang Edi. Mau ngapain lu kesini ha? Gue masih mau ngopi, ujar sosok jin yang ada di dalam tubuh Bang Endi. Kopi gue udah habis, lu udah berapa kali ngopi, sekarang lu pergi dah, kasihan lagi gue, ujar Kamira istri Bang Endi yang mulai menangis. Rokok, mana rokok? Gue mau ngerokok, mulut nih asem, kepala pusing kayak ditempelin company, ujar sosok gaib tersebut yang membuat semua orang tertawa. Gue kagak punya rokok nih, tapi gue punya pistol company nih, lu mau kagak? Mau keluar juga gue bedil. Lalu pakai ini, saut Bang Rudi sambil mengeluarkan sebuah pistol yang dia bawa dari rumah. Beneran itu pistol menir, ampun,
ucap sosok yang ada di dalam tubuh Bang Udi. "Sekarang lo mau keluar kagak, ha? Jangan sampai gue bedil beneran nih," ibu Bang Rudi yang sudah menarik pistol antik miliknya di atas meja. Ketika Bang Rudi mulai menaruh pistol POC itu di atas meja, Bang Rudi pun kala itu merasakan ada sosok gaib dengan energi yang cukup kuat datang ke arahnya. Dan tidak lama kemudian sosok itu pun hadir di antara Bang Rudi dan juga keluarga Bang Udi. "Akhirnya kita ketemu lagi," ucap sosok jin yang sudah Bang Rudi kenal. "Kenal sama Caka Golek?" tanya Bang Rudi. "Iya," kepada Jakabaya. "Dia ini musuh saya, Ustadz, pengkhianat bangsa. Udah mampusin aja tuh bangsa sendiri. Namanya setan doer, bukan Caka Golek," ucap Jakabaya yang membuat Bang Rudi tersenyum. "Biarin Pak Ustadz, biar saya yang urus nih setan doer. Ustadz duduk diam saja di sini," imbu Jakabaya yang perlahan menghampiri tubuh Bang Endi. Hanya dengan satu kali hentakan kaki dan juga tangan yang memegang bagian kepala Bang Endi, sosok Jakabaya dapat mengeluarkan jin berwajah hitam dengan rambut panjang ikal dan juga menggunakan ikat kepala dari kain batik. "Nah, gue kejar lo sampai mampus 2 kali lo. Ayo ikut gue," ujar Jakabaya sambil menjabak rambut jin berwarna hitam tersebut. Lalu mereka berdua melesat pergi meninggalkan tubuh Bang Endi. "Alhamdulillah, akhirnya pergi juga tuh Caka Golek," ucap Bang Rudi yang langsung disambut rasa syukur dari semua orang yang ada di rumah Bang Endi. Dengan napas yang tersengal-sengal, Bang Rudi pun akhirnya segera meminta air putih untuk membuatkan obat sekaligus pagar gaib bagi Bang Endi. Setelah keadaannya membaik, Bang Rudi pun berpamitan dan meminta Reski untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Bang Rudi dan Reski pun berbincang sejenak di teras rumah Bang Rudi. Rumah Bang Rudi sudah terlihat sepi karena ayah dan ibu sudah tidur. Dan ketika Bang Rudi hendak masuk ke dalam rumahnya karena Reski baru saja berpamitan pulang, tiba-tiba muncul sosok Jakabaya yang kini sudah berada di depan Bang Rudi. "Assalamualaikum," ucap Jakabaya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Bang Rudi perlahan. "Maaf Ustadz, saya datang lagi," ucap Jakabaya sambil tersenyum. "Alhamdulillah, udah utuh lagi sekarang. Iya, gue lupa, gue mau nanya sesuatu tuh waktu di rumah Bang Di," ujar Bang Rudi senang karena sekarang sudah kembali menemukan tubuhnya. "Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang kedatangan saya ke sini untuk berterima kasih karena Pak Ustadz sudah membantu saya menemukan tubuh saya," balas Jakabaya. "Sama-sama Jaka, gue tuh kan nolongin lu karena kehendak Allah. Allah yang punya kuasa dan punya kekuatan buat nolongin lo," jawab Bang Rudi. Ini pistol punya lo ya?" imbu Bang Rudi yang tiba-tiba menanyakan tentang pistol POC yang dia temukan tiba-tiba di atas tempat tidurnya. "Iya Ustadz, saya berikan kepada Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat," jawab Jakabaya. "Ini benar nih buat gua nih?" tanya Bang Rudi lagi. "Benar Ustadz, semoga Ustadz berkenan menerimanya," jawab Jakabaya. "Insya Allah ini barang gue terima ya, lu beneran ikhlas nih?" jawab Bang Rudi lagi. "Insya Allah saya ikhlas." "Oke deh kalau gitu gue terima, mudah-mudahan ada manfaatnya buat gue dan orang lain," ucap Bang Rudi. "Alhamdulillah Ustadz, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum," ujar Jakabaya yang perlahan menghilang dari hadapan Bang Rudi. Keesokan harinya Bang Rudi dikejutkan oleh kedatangan Haji Usman yang menanyakan tentang pistol Belanda yang dimiliki oleh Bang Rudi. Haji Usman pun ingin melihat langsung pistol tersebut dan niat untuk menggantinya dengan uang mahar. Setelah melihat dan merasa cocok tanpa tawar-menawar lagi, Haji Usman pun langsung memberikan uang sebesar 50 juta untuk sebuah pistol antik dengan logo FOC tersebut. Dan setelah menyetujuinya, Haji Usman pun lalu membawa pulang pistol antik tersebut ke rumahnya. Di malam harinya Bang Rudi pun kembali dikagetkan dengan sebuah benda yang mirip hampir dengan pistol FOC yang sudah dibeli oleh Haji Usman. "Lah, tadi pagi kan?" Ketika Bang Rudi mendekati benda itu yang ada di atas tempat tidur, Bang Rudi pun dibuat tersenyum sendiri ketika melihat
pistol FOC pemberian Jakabaya tersebut kembali lagi ke rumahnya. Tidak lama kemudian Haji Usman pun menelpon Bang Rudi untuk menanyakan keberadaan pistol antik yang sudah dibelinya itu. Bang Rudi pun menjelaskan kepada Haji Usman bahwa pistol tersebut kembali pulang ke rumahnya. Mengerti akan hal tersebut, Haji Usman pun mengatakan bahwa besok pagi Haji Usman akan kembali ke rumah Bang Rudi dan akan menambahkan mahar untuk pistol berlogo FOC itu. Dia pun akhirnya menutup teleponnya. Bersamaan dengan itu, beberapa orang kembali mendatangi rumah Bang Rudi. Setelah membahas seputar pistol tersebut, Haji Usman memberikan tambahan mahar. Bang Rudi pun lalu menerimanya dengan ikhlas. Dan dia pun meminta maaf pada Haji Usman karena hal ini sungguh di luar kendalinya. Haji Usman yang memang sudah terbiasa dengan barang-barang antik yang bertuan pun mengaku wajar jika hal ini terjadi, karena sejatinya di dalam benda antik itu terdapat sosok gaib yang menghuni sama seperti kemarin. Pistol pemberian Jakabaya itu kembali ke rumah Bang Rudi dan Haji Usman pun datang kembali mengambilnya dengan menambahkan uang mahar sebesar 15 juta kepada Bang Rudi. Mau tak mau Bang Rudi pun menerimanya karena hal itu terjadi bukan karena kehendak Bang Rudi, tapi kehendak dari sosok yang menghuni barang antik tersebut. Seperti masih merasa kurang dengan uang mahar yang berjumlah Rp 50 juta. Pistol tersebut kembali lagi pulang ke rumah Bang Rudi dan akhirnya Haji Usman pun menambahkan uang sebesar 15 juta lagi untuk menggenapi jumlah mahar pistol FOC tersebut. Dan kini jumlah total mahar dari senjata mematikan zaman Belanda itu jumlahnya sebesar 100 juta. Setelah jumlah uang mahar itu genap 100 juta, pistol logo FOC itu pun tidak pernah kembali lagi ke rumah Bang Rudi. Setelah urusan pistol antik tersebut selesai, tibalah sosok Jin Pahat bersama Jakabaya ke rumah Bang Rudi. Mereka mendatangi Bang Rudi dan mengatakan kalau mereka telah diserang oleh segerombolan jin dan menuturkan bahwa beberapa sosok yang sudah dikenalnya, ada salah satu adalah setan Doer yang beberapa waktu lalu sempat dihajar oleh Jakabaya. Jin Pahat mengatakan kalau beberapa puluh tahun lalu ada yang mencoba untuk merebut gedung peninggalan Belanda itu. Tapi guru, waktu itu saya dan kedua sahabat saya berhasil mengusir mereka dari tempat itu. Dan tidak lama setelah itu terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan banyak korban sekali, warga yang tidak berdosa, ucap Jin Pahat menjelaskan. Kerusuhan? Oh, kerusuhan itu ya, kalau kakak salah sih itu tahun 98. Iya, gue waktu itu masih kecil. Oh iya, sekarang kemana sahabat antum? Sahabat saya ikut seseorang dan dia menjadi jin pembantu mereka, jawab Jin Pahat. Ya, terus sekarang gue harus ngapain? Saya mau minta bantuan Pak Ustadz, tolong bantu Pahat, ucap Jakabaya. Bantu ngapain lagi Jaka? Tanya Bang Rudi. Bantu ngadepin jin-jin yang mau merebut gedung itu guru, jawab Jin Pahat menjelaskan. Allahu Akbar, gue itu cuma orang biasa, kagak ngerti apa-apa. Apa iya gue bisa ngebantuin lu? Insya Allah Ustadz bisa. Ya udah deh, insya Allah gue bantu mediasi sama sosok gaib. Tapi apa mau dikata, sebenarnya gue tuh ogah berhubungan sama yang makhluk gaib itu. Tapi ya gimana, Allah udah kasih jalan begini, jawab Bang Rudi. Akhirnya hal yang dimaksud oleh Pahat dan Jakabaya pun tiba. Gerombolan jin-jin dengan berbagai wujud mendatangi tempat yang sudah ratusan tahun ditempati oleh Pahat. Dan benar saja, gerombolan itu terang-terangan ingin menguasai gedung peninggalan zaman Belanda tersebut, lalu meminta Pahat pergi dari sana. Beruntungnya Bang Rudi yang dibantu oleh beberapa kawannya pun dapat bermediasi dengan sosok-sosok jin yang entah datang dari mana. Bang Rudi dan kawan-kawannya beralasan selama Pahat mendiami tempat itu, dia tidak pernah mengganggu orang-orang yang hidup di sekitaran tempat itu. Dan Bang Rudi juga tidak mau jika ketentraman di sana harus terusik oleh kehadiran sosok-sosok yang belum tentu bisa menjaga keselamatan tersebut. Mediasi yang berlangsung alot pun akhirnya berakhir dengan kata kesepakatan karena jin pemimpin makhluk-makhluk gaib yang akan merebut gedung peninggalan Belanda itu akhirnya tahu siapa Bang Rudi. Dan sebenarnya
Dan karena merasa segan dengan para leluhur beliau, cincin itu pun berjanji tidak akan lagi mengusik tempat yang sudah dihuni oleh pahat selama ratusan tahun. Dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di channel ini dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Dan sekali lagi, terima kasih.